Tokyo Revengers season yang ketiga, episode yang ke-14 dibuka dengan sebuah pengulangan cerita singkat yang ada pada episode minggu lalu. Di mana pada panel ini, Chifuyu pun dengan lantang akhirnya mulai berkata kepada Takemichi. Takemichi, sepertinya sekarang aku sudah tahu mengenai apa yang harus kita lakukan untuk bisa menyelamatkan semua orang. Yaitu, aku akan berusaha untuk bisa mengalahkan Mikey. Mendengar semua ucapan dari Chifuyu itu, Takemichi pun seketika langsung terkejut. Hingga pada panel berikutnya, Takemichi pun langsung meresponnya. Hah? Apa aku tidak salah dengar? Mikey yang saat ini masihlah terlalu kuat. Dan jika kita nekat untuk datang melawannya, maka secara otomatis kitalah yang akan mati lebih dulu. Melihat dan mendengar jawaban dari Takemichi tersebut, Chifuyu pun segera menjawabnya lagi. Ya, aku sudah tahu mengenai hal itu. Bahwa Mikey yang saat ini kita kenal masihlah terlalu kuat untuk bisa kita hadapi. Tapi meskipun begitu, masih ada satu hal yang aku percaya. Bahwa saat ini hanya Toman sajalah yang bisa mengalahkan Mikey. Mendengar semua jawaban itu dari Chifuyu, semangat dan juga jiwa bertarung dari Takemichi pun seketika langsung terbakar. Hingga pada panel berikutnya, Takemichi tanpa pikir panjang langsung berdiri sambil berkata seperti ini. Baiklah kalau begitu, ini adalah kesempatan terakhirku untuk bisa melakukan pembalasan dendam. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, kini kita pun akhirnya kembali diperlihatkan mengenai sebuah jalannya alur cerita menarik, namun dari sudut pandang Kisaki Teta. Di mana pada panel itu, nampak Kisaki Teta dan juga Sugiyama yang sedang berada di kota Yokohama untuk menemui seseorang yang nantinya akan menjadi tokoh antagonis utama pada anime Tokyo Revengers season yang ketiga. Ada yang bisa tebak siapa dia? Yap, benar banget. Siapa lagi kalau bukan Kurokawa Izana, sang pendiri sekaligus presiden dari satu-satunya geng terkuat yang saat ini menguasai kota Yokohama, yaitu geng Yokohama Tenjiku. Nah, menariknya, tepat setelah Kisaki dan juga Hanma sudah tiba di lokasi itu, Izana pun tanpa pikir panjang seketika langsung berkata, "Haha, aku tahu jika cepat atau lambat, kau pasti akan datang ke sini untuk mencariku. Oleh karena itu, tanpa perlu banyak basa-basi, cepat jelaskanlah kepadaku mengenai apa tujuanmu mau bergabung ke dalam geng Tenjiku." Mendengar pertanyaan itu dari Izana, Kisaki pun dengan cepat seketika langsung membalasnya. Alasanku datang ke sini dan ingin bergabung dengan Tenjiku sangatlah sederhana. Yaitu, aku ingin membalaskan dendam kepada Toman dan juga Sanomanjiro. Melihat dan mendengar sebuah jawaban singkat dari Kisaki itu, Izana pun terlihat sangat bahagia. Karena pada akhirnya mereka pun kini mempunyai sebuah tujuan yang sama, yaitu untuk menghancurkan geng Toman generasi pertama. Nah, semua rangkaian interaksi di antara mereka bertiga pun berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada panel berikutnya, Tenjiku pun akhirnya mulai menjalankan sebuah rencana penyerangannya untuk bisa menghancurkan geng Toman dengan menggunakan teknik gerilya. Di mana para kapten dari geng Tenjiku akan berpencar dengan tujuan untuk menculik dan menghajar para kapten divisi tempur dari geng Toman ketika mereka semua sedang sendirian atau ketika mereka semua sedang dalam keadaan yang tidak siap. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, kini semua anggota divisi pertama Toman pun akhirnya mulai berniat untuk pergi menuju ke kota Yokohama demi mencari tahu atau mencari informasi mengenai keberadaan dari geng lawan. Mengingat tujuan dan juga ambisi dari Takemichi saat ini adalah untuk menjadi berandalan nomor 1 di seluruh Jepang, bukan hanya sekedar menjadi petinggi dari geng Toman saja. Namun setelah dirinya sudah sampai di stasiun Shibuya, tiba-tiba saja sebuah hal yang sangat tidak kita sangka malah kembali terjadi di hadapan kita semua. Di mana pada panel tersebut, muncullah sekelompok pasukan berandalan tanpa nama yang datang dengan menggunakan seragam berwarna merah untuk mengincar Hanagaki Takemichi dan juga semua anggota Toman divisi pertama. Bahkan Yamagishi dan juga Makoto yang sebelumnya sudah sempat berpencar, kini akhirnya kembali datang dengan wajah yang sudah sangat babak belur untuk memperingati Hanagaki Takemichi dengan berkata seperti ini. "Takemichi, cepat pergi dari lokasi ini. Karena mereka terlalu kuat dan jumlahnya terlalu banyak untuk bisa kita hadapi berlima." Hal yang sama pun terlihat juga dari sudut pandang akun. Di mana pada panel itu, nampak akun yang sedang disandra oleh salah satu dari mereka dengan tujuan untuk mencari informasi mengenai di manakah markas dari geng Toman berada dan siapa saja anggota dari geng Toman yang ada di stasiun ini. Melihat semua kejadian itu di depan matanya, Chifuyu pun tidak bisa tinggal diam saja. Hingga pada panel berikutnya, dia pun seketika langsung berlari menuju ke arah gerombolan itu.
Serta di saat yang bersamaan, Chifuyu pun langsung melayangkan satu buah tendangan terbangnya tepat menuju ke arah kepala mereka. Akibatnya, salah satu berandalan random itu pun seketika langsung jatuh dan tumbang saat itu juga. Nah, melihat sebuah peluang dan juga kesempatan terbuka dengan lebar, Chifuyu pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung berteriak menuju ke arah Takemichi dengan berkata seperti ini. Takemichi, untuk sementara waktu aku akan menahan mereka semua. Jadi cepatlah pergi dari tempat ini dan bawalah akun pergi bersamamu. Walaupun awalnya Takemichi sempat ragu untuk meninggalkan Chifuyu seorang diri, namun demi keselamatan akun dan juga semua teman-temannya yang lain, akhirnya Takemichi pun mau menuruti semua permintaan dari Chifuyu, lalu pergi dari tempat itu secepat mungkin. Nah, disinilah poin menariknya. Karena tepat setelah Chifuyu Matsuno sudah selesai mengucapkan semua kalimatnya, maka di satu momen yang sama itu, tiba-tiba saja dari arah belakangnya muncullah salah satu kapten dari geng Yokohama Tenjiku, yaitu Mochizuku Kanji. Di mana pada panel tersebut, dia pun tanpa banyak basa-basi langsung melayangkan satu buah pukulan meteornya dengan menggunakan tinju tangan kanannya ketika Chifuyu sedang tidak siap. Akibatnya, Chifuyu pun tidak sempat untuk menahan serangan itu lagi, dan tubuhnya pun seketika langsung terpental sangat jauh sekali menuju ke arah kerumunan. Tidak hanya itu, bahkan pada panel ini, Mochi pun dengan lantang langsung berkata kepada semua anak buahnya, "Dengar, target utama kita kali ini adalah para kapten dari geng Toman generasi pertama. Jadi jika kalian berhasil melihat dan juga menemukan mereka, maka seranglah mereka sekuat tenaga dan juga tanpa ampun." Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, kini giliran Takemichi lagi-lah yang akhirnya mendapatkan masalah. Karena walaupun Takemichi berhasil kabur dari kejaran para pasukan geng Tenjiku, namun tepat di hadapannya, ternyata sudah ada kelompok lain yang menunggunya dan juga sudah siap untuk menjegal Takemichi ketika dirinya mencoba untuk kabur. Di mana pada panel berikutnya, salah satu dari mereka langsung menghantam leher dari Takemichi dan juga membantingnya ke tanah. Melihat semua hal itu terjadi di depan matanya, tentu saja Takemichi pun menjadi terlihat bingung dan juga bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba saja banyak sekali anggota geng Tenjiku yang berkeliaran di dalam kota ini. Namun meskipun begitu, Takemichi dan juga keempat orang teman yang lain sama sekali tidak mau menyerah, walaupun kali ini mereka sudah terkepung. Bahkan di satu momen yang sama itu, akun pun mulai melancarkan satu buah tendangan berputarnya menuju ke arah salah satu dari mereka sambil berkata seperti ini. Takemichi, kami adalah anggota dari geng Toman juga. Jadi jika kau tidak mau menyerah, maka kami pun tidak akan menyerah juga. Oleh karena itu, mari kita bertarung bersama-sama dan mari kita kalahkan mereka semua. Mendengar semua ucapan dari akun tersebut, semangat bertarung dari mereka semua pun seketika menjadi terbakar. Hingga pada panel berikutnya, pertarungan antara 5 orang anggota divisi pertama Toman melawan 50 orang anggota dari geng Yokohama Tenjiku itu pun seketika langsung dimulai. Tapi setelah beberapa saat berlalu dan setelah beberapa kali percobaan, pada akhirnya Takemichi pun tetap berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Bahkan di satu momen yang sama ini, Mochi pun sudah berhasil datang untuk menyusul Takemichi dengan membawa tubuh dari Chifuyu Matsuno yang kemudian langsung dia lemparkan menuju ke arah Takemichi. Namun karena menurut Mochizuku Kanji, Takemichi dan Chifuyu bukanlah sebuah halangan lagi, maka akhirnya Mochi pun langsung memilih pergi untuk meninggalkan lokasi itu demi mencari para kapten Toman lainnya yang jauh lebih kuat daripada Takemichi, dan dia pun hanya menyerahkan sisa semua urusan itu kepada para anak buahnya dengan berkata seperti ini. Dengar, aku akan pergi ke lokasi berikutnya, jadi sebaiknya kalian cepatlah bereskan masalah ini dan pastikan tidak ada satupun dari mereka yang mampu bangkit kembali sebelum Kakucho datang untuk menyudahi semua pertarungan kita. Nah, walaupun saat ini Mochi sudah tidak berniat untuk terlibat di dalam pertempuran mereka, namun hal itu sama sekali tidak berubah keadaan. Mengingat tanpa adanya Mochizuku Kanji, Takemichi, Chifuyu, dan juga semua teman-temannya yang lain masih harus dihadapi dengan sebuah masalah besar baru. Karena di hadapan mereka sudah terdapat 100 orang anggota geng Tenjiku yang berkumpul, serta sudah siap untuk kembali menghajar mereka semua. Beruntung di tengah ketegangan ini, tiba-tiba saja sebuah hal yang sangat mengejutkan malah kembali terjadi di hadapan kita semua. Di mana pada panel berikutnya, muncullah 2 orang petarung kuat dari geng Toman generasi pertama yang datang dengan menggunakan motornya untuk memecah kerumunan dan menyelamatkan Hanagaki Takemichi. Mereka adalah kapten dan juga wakil kapten dari divisi keempat, yaitu pasangan iblis kembar Toman alias Naoya Kawata dan juga Souta Kawata. Wow, menarik banget ya.
Sayangnya, semua potongan alur cerita singkat dari anime Tokyo Revengers episode ke-14 harus berakhir sampai di sini. Tepat setelah kedatangan dari 2 orang anggota eksekutif Gentoman yang sudah siap untuk bertarung membantu Takemechi. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!